Shalom saudaraku, kembali lagi kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam Galatia pasal 5 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Judul renungan hari ini, hiduplah dalam roh. Saudaraku yang terkasih, renungan ini mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk senantiasa hidup di dalam roh dan tidak lagi mengikuti keinginan daging. Sama seperti yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Galatia pada saat itu, di mana ia mengingatkan mereka bahwa mereka telah ditebus oleh Kristus, maka jangan lagi hidup mereka terus-menerus ada di dalam daging, tetapi justru mereka hidup di dalam roh, yang dimana roh yang sudah dibaharui, dibersihkan, disucikan oleh darah Kristus. Saudaraku, hidup di dalam roh tidak hanya sekedar menjalani kehidupan di dunia ini secara rohani. Kita datang ke gereja, kita berdoa, tetapi lebih daripada itu, kita harus menghasilkan buah-buah roh yang nyata. Jikalau kita melihat bahwa ada 9 buah-buah roh yang harus terlihat dalam kehidupan kita, yang harus kita tunjukkan kepada dunia, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Hidup di dalam roh mengajarkan kita untuk hidup dalam ketaatan firman Tuhan, berjalan di dalam kesucian, dan kehidupan kita harus sesuai dengan kemuliaan nama Tuhan. Namun bagaimana caranya kita hidup di dalam roh melalui kehidupan yang kita jalani sehari-hari? Suatu kali ada seorang petani yang memiliki 2 lahan pertanian yang bersebelahan. Lahan pertama, ia menanam benih yang begitu baik, memberi pupuk, menyiram dengan air bersih, dan merawatnya dengan penuh perhatian, sehingga lahan itu menjadi subur dan tumbuh-tumbuhan pun yang ditanam bertumbuh dengan baik dan bahkan berlimpah. Namun di lahan kedua, petani ini tidak begitu memperhatikannya. Dia menanam benih-benih tanpa memperhitungkan kualitasnya, jarang memberikan pupuk dan jarang menyiraminya, sehingga hasilnya tanaman-tanaman yang tumbuh di lahan tersebut tidak tumbuh secara maksimal, bahkan banyak yang mati. Kedua lahan ini menggambarkan bagaimana setiap kita orang Kristen hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lahan pertama adalah mencerminkan bagaimana setiap kita hidup di dalam roh, di mana ketika kita merenungkan, berdoa, dan bahkan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu artinya kita telah hidup di dalam roh. Namun, lahan kedua menggambarkan bagaimana kita masih hidup di dalam kedagingan kita, seperti keegoisan, hawa nafsu, dan keinginan-keinginan duniawi. Melalui hal ini, kita diingatkan, marilah kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam roh, yang senantiasa memelihara roh kita dengan cara hiduplah senantiasa taat dalam mesbah keluarga, dalam membaca Alkitab saat teduh, berdoa, beribadah, dan tidak terlepas daripada itu, kita harus menunjukkan buah-buah daripada roh itu sendiri. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tetap hidup di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga roh kita senantiasa bertumbuh, sehingga kita tidak lagi hidup di dalam keinginan-keinginan duniawi. Hal ini memang tidak mudah, tetapi bersama dengan Tuhan, pasti kita bisa melewatinya. Amin.